Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar statistika. Untuk sebabnya yaitu ukuran pemusatan data kelompok. Nah, untuk yang pertama yaitu mean data kelompok atau rata-rata ya. Nah, rata-rata untuk data kelompok sama dengan rata-rata data pada distribusi frekuensi tunggal, yaitu dengan mengambil titik tengah setiap kelas sebagai XI. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu X bar. Nah, X bar ini adalah simbol dari rata-rata atau mean sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, keterangannya yaitu X bar tadi yaitu rata-rata, FI-nya yaitu frekuensi kelas ke I, XI adalah titik tengah kelas ke I. Yuk kita lanjut ke contoh. Contoh soal rata-rata atau mean. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, nilai mean atau rata-rata dari data pada tabel adalah, sebelum menghitung tentu kita harus mengingat rumus mean. Apa sih rumus mean itu? Ayo, apa? Ada yang masih ingat? Yaitu X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI. Nah, ini adalah rumus dari mean atau rata-rata. Nah, apa aja sih yang kita butuhkan? Jadi kan harus membutuhkan XI, harus membutuhkan XI kali FI karena FI-nya sudah diketahui. Nah, dengan menambahkan satu kolom di sebelah kanan, yaitu di sini XI. Nah, berapa ini? Nah, bagaimana sih cara mencari XI itu? Yaitu caranya untuk kelas yang pertama ini berarti 31 ditambah 40 dibagi 2. Berapa ini? 71 dibagi 2. 35,5. Nah, untuk nilai untuk tengah-tengahnya ini berarti 35,5. XI pada kelas pertama yaitu 35,5. Nah, untuk yang kelas kedua berarti kan 45,5. Lalu di sini 55,5. Bawahnya berarti 65,5. Di sini 75,5. Lalu ini 85,5. Nah, sudah diketahui XI. Lalu kita mencari XI kali FI. Berapa ini XI kali FI? Berarti 3 kali 35,5. Berapa? 106,5. Nah, selanjutnya yaitu 6 dikali 45,5 yaitu 273. Lalu 9 dikali 55,5 yaitu 499,5. 10 kali 65,5 yaitu 655. Lalu 8 kali 75,5 yaitu 604. 4 kali 85,5 342. Nah, berarti jumlah dari
FI-nya ini yaitu 40, jumlah XI kali FI yaitu 2480. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus saja. X bar sama dengan sigma XI kali FI dibagi sigma FI, yaitu 2480 dibagi 40 diperoleh 62. Nah, ini adalah cara pertama. Oke, untuk cara kedua yaitu dengan cara coding. Nah, ini cara coding yaitu dengan menantikan ini frekuensinya ini mau dipilih mau kelas pertama, kedua, ketiga boleh, tapi misal dipilih pada kelas keempat yang frekuensinya lebih besar. Namun jika memilih pada kelas kedua ini juga boleh. Namun di sini kita memilih pada kelas keempat, yaitu frekuensinya 10. Jadi kita menambahkan satu kolom yaitu C. Di sini adalah 0. Jadi di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Jadi untuk yang ke atas itu adalah negatif ya. Jadi kalau di atasnya lagi ada lagi berarti ya negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, untuk yang ke bawah berarti positif 1, 2. Menentukan XS-nya dulu. Jadi kan tadi dipilih di kelas ke-4. Jadi XS-nya yaitu sementara 65,5. Jadi 61 sampai 70 tengah-tengahnya berapa? Nah, 65,5. Jadi seperti itu. Lalu, nah, sistem coding ini itu angkanya itu lebih kecil dari dibandingkan tadi yang cara kedua. Ada koma-komanya gitu ya. Jadi untuk memudahkan perhitungan sih kalau ini. Berarti C kali F. FI. Berarti ini adalah negatif 9, negatif 12. Lalu ini ada negatif 9, 10 kali 0 adalah 0. 8 kali 1, 8, 4 kali 2, 8. Gitu. Ini jumlahnya berapa nih? Negatif 14. Lalu kita hitung rata-ratanya, yaitu tadi adalah XS-nya 65,5 ditambah C kali FI-nya yaitu negatif 14 per F-nya. Ini tadi jumlahnya yaitu 40. Lalu dikali panjang kelasnya. Jadi 31 sampai 40 itu berapa? Panjang kelasnya 10 kan? Oke, tulis di sini panjang kelas tadi I 10. Jadi berapa nih? 65,5 ditambah 40 sama 10 bisa dibagi 10, ini diperoleh 4. Berarti negatif 14 dibagi 4 nih berapa? Negatif 65,5 dikurangi 3,5. Jadi negatif 14 dibagi 4 itu diperoleh negatif 3,5. Jadi 65,5
dikurangi 3,5 itu berapa? 62. Nah, jadi sama kan? Di sini tadi, di sini 62, di sini 62. Terserah mau memakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini memudahkan untuk perhitungan karena nilainya tuh kecil, angkanya ini kecil dibanding cara yang pertama tadi. Begitu. Nah, selanjutnya yaitu median data kelompok. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Median dilambangkan dengan ME. Nah, apabila terdapat suatu data yang tidak urut, maka harus diurutkan dari yang terkecil, seperti itu. Nah, berikut adalah rumusnya untuk mencari median. ME sama dengan L ditambah I dikali setengah N dikurangi FK dibagi FM. Nah, L yaitu tepi bawah kelas yang memuat median. N yaitu banyaknya data. FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. FM yaitu frekuensi kelas median. I yaitu panjang kelas interval. Nah, yuk lanjut ke contoh saja. Berikut contoh soal median. Histogram berikut menyajikan data berat badan siswa kelas 8. Nah, median dari data tersebut adalah nah median itu adalah nilai tengah. Jadi kita harus menentukan frekuensinya dulu, yaitu N-nya sebanyak 3 ditambah 6 ditambah 8 lalu tambah 7 ditambah 6 diperoleh 30. Ingat bahwa median tadi adalah nilai tengah, kita harus mencari setengah N-nya. Jadi setengah kali 30 berapa? Jadi 15. Nah, untuk menentukan tepi bawah kelasnya dilihat dari frekuensinya. Tidak boleh melebihi 15. Jadi di sini 3 ditambah 6 berapa? 9 ditambah 8 17. Nah, jadi di kelas ketiga ini cukup karena tidak boleh melebihi, karena tidak boleh kurang dari 15. Jadi lebih dari atau sama dengan 15 gitu. Jadi TB-nya atau L-nya itu 52,5. 52,5. Oke. Sebelum melanjutkan mencari yang lain, ingat bahwa rumus median yaitu L sebagai tepi bawah kelas ditambah I dikali setengah N dikurangi FK frekuensi kumulatif dibagi FM. Oke. Jadi ini adalah rumus dari median. Oke. Jadi kita sudah mengetahui L-nya yaitu tepi bawah 52,5. Nah, untuk I-nya, I berarti kita ambil 52,5 dikurangi 49,5 berapa? Kan 3. Nah, I-nya 3. Lalu untuk frekuensi kumulatifnya FK. Kita tadi di kelas ini
Nah, untuk frekuensi kumulatif berarti sebelumnya, berarti 3 ditambah 6. 3 ditambah 6 berarti 9. Nah, lalu untuk frekuensi mediannya yaitu 8. Nah, sudah diketahui semuanya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. ME sama dengan L ditambah I dikali setengah N dikurangi FK lalu dibagi FM, frekuensi pada median. L-nya yaitu 52,5 ditambah I-nya yaitu 3, setengah N berarti 15 dikurangi 9 lalu dibagi 8. Ini adalah FM. 52,5 ditambah 3 dikali, nah 15 dikurangi 9 yaitu 6/8. 52,5 ditambah 3 kali 8 yaitu 18 bagi 8. Nah, 18 dibagi 8 itu berapa? 18 bagi 8 yaitu 2,25. Jadi 52,5 ditambah 2,75. 54, maaf tadi 2,25 ya, 75. Jadi median dari data tersebut adalah 54,75. Oke, untuk cara yang lain kita buat tabel saja. Yaitu di sini berat badan, di sini adalah F frekuensinya, lalu berat badan. Nah, sudah diketahui tadi I-nya adalah 3, berarti sebanyak 3, berarti dimulai dari 47 sampai 49, lalu 50 sampai 52. Selanjutnya yaitu 53 sampai 55, 56 sampai 58. Nah, untuk yang terakhir yaitu 59 sampai 61. Karena panjang kelasnya yaitu 3. Frekuensinya yaitu mulai dari 3, 6, 8, 7, 6. Nah, untuk frekuensi kumulatifnya yaitu 3. Nah, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 8, 17, 17 ditambah 7, 24, di sini 30. Nah, tadi pada median kita harus mencari setengah N-nya. Masih ingat? Setengah N-nya tadi adalah setengah kali 30, 15. Nah, untuk menentukan tepi bawahnya, kita mencari ini pada frekuensi tidak boleh kurang dari 15. Jadi 15 ke atas. Nah, Pak jatuh pada kelas ketiga yaitu 17 yang memenuhi, karena 9 yaitu kan kurang dari 15. Jadi harus memenuhi ini tadi, harus lebih dari 15. Oke.
untuk FK-nya. FK berarti frekuensi kumulatif, yaitu pada sebelumnya. Frekuensi pada sebelumnya ini. Jadi ini FK-nya. Oke, lalu untuk frekuensinya adalah 8. Untuk tepi bawahnya, FK-nya tadi 9. Lalu frekuensinya 8. Untuk tepi bawahnya atau ini bisa dilambangkan dengan L. Tadi kan jatuh pada kelas ketiga ini. Jadi tepi bawahnya yaitu 52,5. Nah, ini cukup memudahkan bila dibuat tabel seperti ini. Gitu. Nah, sama seperti tadi. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya median. Diperoleh 54,75. Nah, untuk selanjutnya yaitu modus data kelompok. Modus adalah suatu nilai yang paling sering muncul. Jika suatu data mempunyai satu modus disebut unimodal, dan bila memiliki dua modus disebut bimodal, sedangkan jika memiliki lebih dari dua modus disebut multimodal. Nah, biasanya kalau cowok-cowok modus ke cewek-cewek, nggak hanya satu cewek, itu disebut apa ya? Nah, lanjut saja. Berikut adalah rumus dari modus, yaitu L tadi adalah tepi bawah kelas ditambah I adalah panjang interval tadi, D dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Untuk D1 nya yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sebelumnya. Yang D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas modus sesudahnya. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita langsung ke contohnya saja. Nah, berikut adalah contoh soal modus. Perhatikan data pada tabel berikut. Modus dari data tersebut adalah, ingat ya, bahwa apa rumus modus? MO sama dengan L ditambah I kali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, seperti ini. Masih ingat bahwa modus yaitu nilai yang sering muncul. Untuk yang pertama, kita harus mencari nilai yang paling sering muncul atau frekuensinya yang terbesar, yaitu terdapat di kelas kedua, yaitu sebanyak 12. Nah, jadi untuk D1-nya berarti 12 dikurangi 4. 12 dikurangi 4 yaitu 8. Lalu D2-nya D2 dikurang sama dengan 12 dikurangi 3. Jadi D1 itu adalah selisih dari kelas sebelumnya. Lalu D2 yaitu selisih untuk kelas setelahnya. 9. Nah, untuk L-nya yaitu tepi bawah. Tepi bawahnya yaitu berarti 25,5. Untuk panjang kelasnya berapa I? Ada 21, 22, 23, 24, 25. Berarti 5. Tinggal dimasukkan di rumusnya bahwa MO sama dengan L ditambah I dikali D1
per D1 ditambah D2, tepi bawahnya yaitu 25,5 ditambah I-nya yaitu 5, D1-nya yaitu 8 dibagi 8 ditambah 9. Jadi 25,5 ditambah 5 kali 8 tambah 9 berarti 17. 25,5 ditambah 5 kali 8 yaitu 40 dibagi 17. Jadi 40 dibagi 17 itu 2,35. Jadi dibulatkan diperoleh 27,85. Nah, ini adalah modusnya.